Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Waalaikumsalam CGP warahmatullahi. Angkatan 11 Kabupaten Pabuato akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, selamat siang Ibu Desi Selamat siang Ibu. dan Selamat Pak siang. Ismet. Ya, alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk berkumpul di tempat ini dalam rangka melaksanakan praktik coaching. Pada pertemuan kali ini kita akan menjalani proses coaching, di mana saya akan bertindak sebagai observer, Ibu Desi sebagai coachee, dan Pak Ismet sebagai coach. Dan perlu saya sampaikan pula bahwa dalam proses coaching ini ada beberapa hal yang akan saya amati, sehingganya Bapak Ibu bisa mengetahui apa saja yang akan menjadi fokus saya dalam pengamatan kali ini. Yang pertama itu adalah proses inti dari coaching, kemudian yang kedua itu adalah alur Tirta dalam proses coaching. Ya, beberapa poin yang ingin saya konfirmasi terlebih dahulu pada Pak Ismet selaku coach. Pak Ismet? Ya, Bu, siap. Ya, yang pertama itu adalah menurut Bapak, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan dalam proses coaching ini? Nah, adapun yang menjadi kompetensi yang akan dikembangkan itu ada 3 poin, Bu. Yang pertama adalah yaitu kehadiran penuh. Kemudian yang kedua adalah mendengarkan dengan aktif. Kemudian yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Itulah 3 kompetensi yang akan dikembangkan. Ya, baik. Kira-kira dari ketiga kompetensi inti yang disebutkan tadi seperti kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, mengajukan pertanyaan yang lebih spesifik yang ingin Bapak terapkan pada proses coaching ini? Baiklah, terhadap kompetensi yang akan saya lakukan pada proses coaching itu adalah yaitu mendengarkan dengan aktif. Nah, di mana saya mendengarkan dengan aktif yang menyampaikan pesan-pesan oleh sehingga dengan harapan supaya bisa menemukan solusi yang dilakukan. Ya, ya baik Pak Ismet. Kira-kira indikator ya Pak Ismet? Nah, indikator ketercapaian yang akan saya lakukan ketika proses coaching itu adalah mendengarkan aktif. Ketika si coach menyampaikan terkait masalah, maka dengan mencari solusi apa yang apa masalah yang sedang beliau hadapi, seperti itu, Bu. Ya, jadi Pak Ismet mungkin akan memahami dan memaknai apa yang disampaikan oleh coach ya. Mungkin sesuai dengan Ya, Bu. prinsip coaching dan berdasarkan alur cerita. Baik, dengan penjelasan yang telah disampaikan oleh Pak Ismet, saya berharap proses coaching ini akan berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang diharapkan. Baik, saya mengucapkan selamat menjalani proses coaching kepada Pak Ismet dan Ibu Desi. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak Ismet untuk memulai proses coaching. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ismet. Selamat siang Ibu Desi, bagaimana kabarnya hari ini? Iya, selamat siang Pak. Alhamdulillah kabar saya baik. Cuma ada beberapa masalah yang mungkin ingin saya bicarakan ke Bapak. Baik Ibu, memangnya ada masalah apa yang sedang Ibu hadapi? Jadi saya itu punya masalah dalam situasi kelas saya, Pak. Saya sering mendapatkan keadaan kelas itu sering kotor, dan itu saya lihat di setelah jam istirahat. Baik Bu, menurut Ibu, apa penyebab utama dari masalah ini?
Kalau yang saya lihat Pak, karena ini yang saya perhatikan, keadaan kelas yang kotor itu sering terjadi di jam-jam setelah istirahat. Kemungkinan ini karena faktor anak-anak sering membawa makanan ringan itu ke dalam kelas mereka. Dan kemungkinan mereka ini belum punya kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Baik Bu, nah apa yang sudah disampaikan tadi, nah kira-kira mengapa anak-anak belum memiliki kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya, Bu? Iya, kalau yang saya perhatikan, Pak, kemungkinan itu mereka belum mengetahui dampak apa saja yang akan mereka dapatkan setelah mereka tidak menjaga kebersihan lingkungan. Jadi dampak-dampaknya itu yang belum mereka ketahui. Baik Bu, sebelum kita melangkah lebih jauh, seperti apa kondisi ideal yang Ibu harapkan dan bagaimana gambaran kelas Ibu jika masalah ini bisa diatasi? Iya, kondisi ideal yang saya harapkan, Pak, tentunya saya menginginkan lingkungan kelas saya itu nyaman. Otomatis nyaman itu akan terlihat terlaksanakan ketika situasi kelas ini bersih, dan tentu saja keadaan kelas yang kotor bukan saja mengganggu kepada guru sendiri, melainkan dalam proses pembelajaran itu dari awal hingga akhir. Begitu. Baik Bu, sejauh ini apakah Ibu sudah mencoba beberapa langkah atau metode untuk mengatasi masalah ini? Sudah Pak, saya sudah sempat membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu saya buat di awal semester. Jadi setiap kali saya masuk, saya sering mengulang-ulangi, mengingatkan kembali atas keyakinan-keyakinan kelas yang sudah kita sepakati sebelumnya. Cuma sayangnya setiap kali saya masuk, keadaan kelas ya masih tetap sama. Jadi setelah dilihat keadaan kelas, saya kembali merefleksi, ayo anak-anak, kira-kira dari keyakinan kelas yang sudah kita buat, keyakinan mana yang belum kalian laksanakan hari ini? Nah, saat itu lagi mereka kumpul rumput. Tapi yang saya harapkan kan tidak seperti itu, Pak. Saya harapkan tanpa saya sebelum mengingatkan, mereka sudah mengingat duluan kalau menjaga kebersihan kelas itu memang penting dan itu harus dilaksanakan secara terus-menerus tanpa guru lagi yang kembali mengingatkan terus-menerus, seperti itu Pak. Jadi kondisi idealnya seperti itu yang saya harapkan. Baik Bu, jika begitu menurut Ibu, nah apa yang membuat pendekatan sebelumnya kurang efektif? Jadi dari proses keyakinan kelas yang saya buat itu Pak, saya pikir karena memang nilai-nilai yang mereka buat itu mereka belum pahami dengan baik. Nah, karena itu mungkin saya perlu mensosialisasikan kembali dampak-dampak yang akan terjadi ketika mereka tidak menjaga lingkungan mereka, tidak menjaga kebersihan lingkungan mereka. Baik Bu, nah apakah ada faktor lain yang mempengaruhi kesadaran anak-anak terhadap kebersihan Bu? Kalau faktor lain, saya rasa tidak ada, Pak. Yang faktor terbesarnya itu saya rasa memang karena mereka
belum paham benar dampak dari lingkungan yang bersih. Karena kalau dilihat kan di depan kelas, di tiap kelas itu tong-tong sampah sudah disediakan, dan harusnya ketika mereka sadar, mereka pastinya akan membuang sampah pada tempat sampahnya. Nyatanya tempat sampahnya tidak mereka gunakan. Mereka cuma meletakkan sampah snack mereka di atas meja, ada di laci, ada di lantai. Jadi yang saya pikir faktor utamanya itu karena mereka memang belum punya kesadaran. Oh iya Bu. Nah, jika kita bisa meranting Bu dari angka 1 hingga 10, menurut Ibu Desi, Ibu berada di angka berapa untuk keyakinan Ibu dalam menerapkan program ini secara efektif? Kalau yang saya lihat Pak, kayaknya kondisi kelas saya itu ada di posisi 5 kayaknya Pak. Baik Bu, berdasarkan pengalaman ini Bu, nah kira-kira apa rencana aksi yang bisa Ibu lakukan untuk mulai mengatasi masalah kebersihan ini dengan lebih efektif? Mungkin dengan mengadakan sosialisasi mungkin ya Pak, karena kan yang saya lihat kan mereka belum punya kesadaran. Jadi saya mungkin akan memberikan sosialisasi dalam bentuk video. Jadi video ini akan saya tayangkan di kelas mereka, sehingga ini akan merangsang mereka akan tahu, oh ternyata ketika kita membuang sampah sembarangan dampaknya seperti ini. Kesehatan kita akan terganggu, lingkungan pembelajaran akan terganggu, teman-teman juga akan merasa tidak nyaman, ibu guru juga tidak merasa nyaman. Nah, kalau kita bisa menjaga lingkungan kita tetap bersih, ternyata kita juga sehat. Seperti itu Pak yang saya harapkan. Jadi metode yang akan saya lakukan ke depannya mungkin dengan cara mensosialisasikan kembali dalam bentuk tayangan video. Baik Bu, itu metode yang baik Bu ya. Nah, kemudian Bu, ya, bagaimana cara Ibu memastikan bahwa siswa terlibat aktif dan benar-benar memahami pentingnya kebersihan? Apakah ada program edukatif lain yang ingin Ibu coba? Kalau program edukatif mungkin saya bisa saya mungkin bisa mengangkat kegiatan peduli lingkungan dalam tema P5. Jadi di dalam sekolah itu kan ada kegiatan P5 Pak. Jadi saya harap kegiatan P5 ini saya ambil tema yang tadi menjaga kebersihan, saya buat di dalam program P5, sehingga ini bukan cuma di kelas saya saja yang bisa menerapkan, di semua kelas juga akan menerapkan. Jadi hasilnya ini akan terasa di dalam satu lingkungan sekolah itu. Oke ya, baik Bu. Kemudian Bu, kapan rencana ini akan Ibu mulai? Dan berapa lama waktu yang Ibu butuhkan untuk melihat hasil atau perubahan yang signifikan? Iya, kalau rencananya itu Pak, mungkin saya akan untuk kegiatan sosialisasinya ini akan saya laksanakan di saat proses jam pelajaran saya sendiri. Lalu untuk kegiatan P5 itu sendiri mungkin saya akan komunikasikan dulu ke kepala sekolah dan juga ke guru-guru teman saya yang berada di dalam sekolah. Nanti setelah saya komunikasikan, saya dapat jalan keluar juga dari mereka, dan saya harap ini bisa terlaksanakan lebih cepat, lebih baik.
Baik Bu. Nah kemudian yang berikut Bu, dalam melaksanakan rencana ini siapa saja yang bisa Ibu libatkan untuk membantu memastikan program ini berjalan dengan baik? Apakah Ibu merasa perlu dukungan dari pihak lain seperti guru lain, atau orang tua, atau petugas kebersihan? Iya, kalau yang saya lihat Pak, mungkin otomatis ini saya harus kerjasamanya dulu di dalam orang-orang yang berada di dalam lingkungan sekolah atau warga sekolah, itu kepala sekolah untuk menyetujui program saya tadi, lalu bisa berkolaborasi dengan rekan sejawat, teman-teman saya. Ini sama-sama mungkin tiap wali kelas atau tiap bidang studi ini bisa menerapkan sosialisasi dalam bentuk video di dalam kelas-kelas. Lalu selanjutnya ini bisa dikembangkan di dalam kegiatan P5, dan kemungkinan juga bisa saya berkolaborasi bersama pemerintah desa juga mungkin Pak, supaya ada dukungan dari warga setempat. Tentunya mungkin juga yang warga setempat itu ada orang-orang tua siswa juga, sehingga ini bisa terlaksana dengan baik. Ya baik Bu. Kemudian Bu, komitmen apa yang akan Ibu lakukan agar program ini berjalan dengan baik dan berkelanjutan? Iya, kalau komitmen Pak, kemungkinan ini tiap minggunya akan saya refleksi kembali sehingga program ini terus berjalan. Dalam jangka pendeknya ini Pak, program ini berjalan kemungkinan 1-2 hari ke depan ini sudah bisa saya jalankan untuk kelas saya sendiri. Itu yang saya akan jalankan di 1-2 hari ke depan ini, dan untuk program jangka panjangnya tadi saya akan terapkan di P5, dan ini saya sendiri sebagai koordinator P5 tentu saja saya bisa memantau kegiatan ini dalam kegiatan komunitas belajar yang kami lakukan seminggu sekali. Nah kemudian Bu, berikutnya agar program ini tetap berjalan dalam jangka panjang dan tidak hanya berjalan di awal saja Bu. Iya, itu tadi Pak. Jadi saya akan terus merefleksi kegiatan jangka pendek dan juga jangka panjang ini, sehingga ini saya pastikan bisa berjalan secara terus-menerus, tidak akan terhenti di tengah-tengah seperti itu Pak. Baik Bu, dan merumuskan beberapa ini. Ini bagaimana perbincangan? Maaf Pak, tidak kedengaran. Oh, saya ulangi Bu ya. Nah setelah kita berbicara dan merumuskan beberapa langkah untuk mengatasi masalah ini, nah bagaimana perasaan Ibu setelah perbincangan ini? Iya Pak, alhamdulillah dari hasil diskusi saya hari ini saya sudah merasa sangat lega. Ternyata permasalahan yang saya hadapi ini saya sudah mendapatkan gambaran atas solusi-solusi yang akan saya laksanakan, rencana-rencana yang akan saya laksanakan sehingga permasalahan ini bisa teratasi. Baik Bu ya, sedang mendengar itu Bu Desi. Nah semoga rencana ini berjalan dengan baik. Dan jika Amin. membutuhkan dukungan lebih lanjut, saya selalu siap untuk membantu masalah yang dihadapi Bu Desi. Terima kasih atas diskusinya hari ini Bu Desi. Terima kasih banyak Pak. Baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah luar biasa. Saya sudah mengikuti proses coaching, mengikuti diskusi yang dilakukan oleh Ibu Desi dan Pak Ismet.
Di sini saya sudah mencatat beberapa hal ya terkait diskusi yang dilakukan baru saja. Namun sebelumnya saya ingin mengkonfirmasi terlebih dahulu lagi kepada Pak Ismet, apakah menurut Pak Ismet indikator ketercapaian proses coaching yang telah dilaksanakan tadi itu sudah terpenuhi Pak Ismet? Baik Bu, saya merasa sudah terpenuhi sesuai apa yang menjadi harapan saya. Di mana saya sudah menggunakan proses ini dengan melalui alur tirta, yaitu yang pertama tujuan umum, kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian yang ketiga adalah rencana aksi, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Seperti itu. Ya, yang indikator ketercapaiannya yang fokus pada mendengarkan dengan aktif itu ya Pak Ismet? Iya Bu. Itu menurut Pak Ismet itu sudah tercapai ya? Ya sudah, alhamdulillah sudah tercapai. Ya, baik Pak Ismet. Apa yang Pak Ismet sampaikan tadi sudah sesuai dengan apa yang saya catat juga, di mana Pak Ismet sudah mendengarkan dengan seksama apa yang disampaikan oleh Ibu Desi, mendengarkan dengan aktif sebagaimana yang telah Pak Ismet sampaikan sebelumnya ya Pak Ismet. Saya melihat diskusi tadi juga sudah sesuai dengan alur tirta. Saya juga mencatat bahwa sudah ada solusi dari Ibu Desi terkait permasalahan yang dihadapinya sebagai coaching. Ibu Desi juga menjelaskan beberapa strategi yang akan dilaksanakan dan semoga strategi tersebut dapat berjalan sesuai dengan rencana. Pertanyaan selanjutnya Pak Ismet, setelah proses coaching tadi, kompetensi apa yang Bapak ingin kembangkan ke depannya? Baik Bu, kompetensi yang akan saya kembangkan nanti yaitu kehadiran penuh. Nah, di mana dengan kehadiran penuh ini terkait masalah yang dihadapi si coach, sehingga dari awal sampai akhir bisa mendapatkan hasil yang diinginkan. Nah, seperti itu Bu. Ya, jadi Pak Ismet bisa mengikuti secara penuh ya dari awal hingga akhir apa yang disampaikan oleh coach, seperti itu ya Pak Ismet? Ya Bu ya. Ya, jadi kompetensi yang dikembangkan adalah kehadiran penuh. Baik Pak Ismet, pertanyaan terakhir, bagaimana perasaan Bapak setelah menjalani proses coaching ini Pak? Alhamdulillah dengan adanya perjalanan coaching ini saya begitu mendapat banyak pengalaman yang dihadapi oleh Ibu Desi terkait masalah sehingga sampai solusi yang ditemukan. Nah, ini yang menjadi harapan saya ketika nanti masalah ini nanti ketika saya hadapi. Ya, luar biasa sekali ya Pak Ismet. Luar biasa sekali juga apa yang telah dilakukan oleh Pak Ismet dan Ibu Desi tadi. Semoga ke depannya kita bisa melakukan hal-hal baik lagi seperti ini ya. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran kita semua pada sesi kali ini. Dan mari pertemuan coaching pada hari ini kita akhiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah demonstrasi kontekstual modul 2.3. Semoga bermanfaat. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.